Waktu itu Mas Diko ini sebagai pengajar, instrukturnya, dan Mbak Eva sebagai membernya gitu. Jadi jangan menutup harapan kamu member-member yang mau kayak Pasti bisa ya. kok saya jadi sekalian dagang ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi, kita masuk ke sesi berikutnya. Tadi kita udah ngobrol sama Mas Niko, sama Mbak Eva mengenai perjalanan mereka di dunia perjiman atau perfitnessan ya, lebih disebutnya perfitness ya, dunia kesehatan, olahraga. Nah kita sekarang nih mau berjalan sedikit mendalami kehidupan pribadinya nih. Asik. Aduh, semoga nih pertanyaannya tidak ada yang sensitif nih ya, bisa dijawab semua ya. Paling harus inget-inget nih masa lalu gimana kayak gitu ya. Oke, tadi kita udah sedikit mengutip di segmen 1 atau di yang tadi video sebelumnya tentang awal mula ketemu. Jadi awal mulanya ketemu itu waktu itu di fitness juga, di tempat olahraga, dan waktu itu Mas Niko ini sebagai pengajar, instrukturnya, dan Mbak Eva sebagai membernya gitu. Jadi jangan menutup harapan kamu member-member yang mau ya. Pasti bisa ya. Saya jadi sekalian dagang. Pokoknya sebelum jadian subscribe dulu ini channelnya ya, itu syarat utamanya, bener nggak? Oke deh. Tadi awal mula ketemu ya, itu awal mula kayak gitu. Terusnya, nah abis ketemuan kan kenal nih. Nah pas jadiannya tuh gimana tuh? Cie, pas jadiannya nih, pasti kan jadian dulu nih. Gimana waktu itu? Siapa yang mau jawab? Tunjuk-tunjukkan. Ya jalan gitu aja sih. Oh, jalan gitu nggak aja pakai ya? nembak-nembakan, ya jalan Oke, aja oke. gitu, cocok gitu, klik, ya jalan. Terus apalagi ngobrol nyambung gitu kan. Terus udah tuh sering ikut, kalau dia ngajar aku ikut gitu. Sekalian nemenin gitu kan. Terus nggak ada kata-kata aku suka kamu, aku sayang kamu, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Jalan aja Oke, gitu. jalan aja ya. Aku orangnya nggak romantis soalnya. Jadi tipe-tipe yang nggak terlalu banyak ngomong gitu-gitu gitu. Oke, jadi langsung action aja nih. Terus kalau cocok aja ya jalan aja. Jalan. Oke. Tadi Mas Niko bilang sempat juga ngajak Mbak Eva untuk latihan di Buaran tadi. Ada klub latihan fisik ya kayak gitu. Nah, itu pertanyaannya adalah yang tadi saya sudah mau sampaikan, itu salah satu taktik untuk mendapatkan hati atau bukan nih? Itu enggak sih, itu malah udah jadi. Oh, udah jadi di situ. Udah jadi, terus aja. Nah, karena gini, Pak ini kan memang temennya banyak cowok ya, jadi nyambung gampang aku ngobrol sama Eva tuh gampang, karena dia emang udah biasa ngobrol sama cowok, jadi udah biasa emang pergaulan sama cowok kan ya, udah biasa, jadi lebih akunya juga biasa, jadi ngobrolnya enak. Tapi beda kalau sama cewek yang nggak pernah bergaul sama cowok kan, kita lebih hati-hati kan. Nah, kita lebih hati, itu yang kadang-kadang jadi malah agak susah gitu loh. Jadi saya kitanya kadang-kadang kan belum tentu, ya aku kan komunikasi sama yang orang terlalu kalem misalnya agak susah gitu ya. Tapi kalau yang Eva kan udah biasa ya, bisa nanggepin orang yang kalem, bisa kan, dia bisa memang teman-temannya banyak cowok. Jadi tapi nyambungnya lebih cepet. Mbak Eva itu orangnya emang kalem, pendiam, apa emang awal-awal doang kalem, terus pas sudah kenal gitu rame gitu? Sama ya? Sama waktu sebelum kenal sama ini sama. Oh, sama aja, nggak ada berubah. Oke, berarti emang udah dari awalnya geng apa adanya Mbak Eva ini, ya kan? Oke deh, jadi tadi nggak ada proses benar-benar nembak pakai bunga ataupun bila ngajak gitu, basically nggak ada. Jadi ngalir aja, tiba-tiba jadian dan berlanjut kayak gitu ya sampai sekarang. Oke, nah udah jadian, kemudian udah nih sekarang punya keluarga kecil bahagia sejahtera, insya Allah ya, dengan punya satu buah hati. Nah itu sekarang nih gimana nih? Udah kan sama-sama istilahnya udah dulu masa mudanya udah sama-sama bahagia istilahnya, dan sekarang udah memasuki masa-masa
kedewasaan. Dia bukan tua ya, saya nggak bilang tua loh. Lebih tua dari saya lah ya, istilahnya. Pengalaman udah banyak sama, dan sekarang udah punya keluarga kecil bahagia. Artinya apa sih keluarga itu buat Mbak Eva sama Mas Niko nih? Nah, kalau yang berat-berat gini Niko aja ya. Emang berat ya? Emang berat ya? Dalam keluarga ya. itu segalanya sih ya, maksudnya segalanya, karena ya yang kita kerja ya buat keluarga, buat anak, buat istri ya. Kalau buat saya segalanya, karena yang bikin kita happy ya keluarga, bukan hal lain. Kita lagi capek kerja, lihat anak, lihat istri udah adem lagi kan. Yuk, keluarga itu semuanya, segalanya buat saya. Kalau nggak ada uang pun yang penting ngumpul tuh enak udah. Iya. Beneran? Betul. Beneran. Nggak ada uang pun, kita nggak ada uang misalnya lagi serot misalnya. Tapi kalau ada lihat anak sama misalnya kita rukun aja ngobrol bertiga gitu. Udah adem langsung adem. Hati itu langsung enak gitu loh. Yang penting kalau kita tuh kumpul gitu. Benar ya. Keluarga lah istilahnya. Sama Mbak Eva juga pastilah everything. Iya. Family is everything ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya latih ngejalaninnya nih, flashback sedikit. Kan tadi oke lah, lempeng-lempeng aja nih yang berduanya gitu ya. Tapi cemburu-cemburu ada nggak sih? Saya benar-benar cemburunya, benar-benar di action gitu. Lu ngapain sih sama dia? Gitu. Istilah gitu kasarnya. Pernah nggak ngomong gitu, ngungkapin satu sama lain? Kalau saya nih, bagusnya dia nih. Kalau akhirnya dia kan memang kliennya misalnya banyak cewek gitu ya. Iya kan. Apalagi kalau dance ya. Iya benar. Komunitasnya kan pasti Zaman cewek. dulu, Zaman dulu ya, zaman dulu. Zaman sekarang juga. Zaman Ada pacaran. cowoknya sih. terus. Nah, biasanya sebelum saya tuh udah punya gelagat aneh gitu melihatnya, dia udah cerita duluan gitu. Oh, gitu. Jadi apa-apa pasti cerita. Terus ceritain ini dari ini rumah jadi sini gitu. Jadi bikin kita nyaman duluan gitu. Jadi nggak sempet yang Curiga. aneh gitu. Oh, gitu. Sama saya juga begitu. Kok mati dia? Habis. Kok habis sih? Lanjut ya, nggak apa ya. Bisa. Iya, cahayanya terang jadi. Thank you. Mas Niko ada mungkin cemburu-cemburu sama Mbak Eva karena sering jalan sama cowok misalnya gitu? Ya, kalau yang lihat yang agak aneh itu bisa. Ada dong, PDKT nih. Cowoknya yang agak aneh misalnya. Iya. Kalau cowok, kalau dia sih enggak, karena dia pasti ke gua pasti. Langsung sayang ke saya ya. Oh, jadi pede banget ya. Enggak, Percaya soalnya diri Anda. dia ini ya bukannya takabur, dia tipe yang setia soalnya. Jangan dipuji nggak Semoga. boleh. Tapi nggak boleh dipuji ya. Tapi udah terbukti lah ya, udah sampai tahun ini mah udah terbukti. Iya. Kesetiaan. Ya, cuma sebenarnya yang cowoknya kan, cowoknya pernah aku nanya. Ya nanya. Cowoknya misalnya agak gelagatnya yang misalnya agak ke dianya agak aneh, saya aku nanya ke dia siapa itu. Pernah ya jadi ya. Nah, Ada action kayak gitu. Cuma nanya ada doang ya? aku saya. Yang cowok ini nggak tahu nih posisinya udah nikah gitu, nggak tahu biasanya. Kan dia gitu kan, ada cowok yang Kan ada. deketin, biasanya nggak tahu kalau udah nikah. Sama kayak aku, misalnya sama kayak saya lagi ngajar kan ada yang nggak tahu saya udah menikah apa belumnya kan gitu. Jadi sama, paling nanya saya. Tapi kalau saya udah ngasih tahu duluan ke dia. Sebelum itu udah Ada member yang agak dekat gitu. Kalau saya kan kurang peka biasanya gitu-gitu. Kalau dia misalnya masa iya gitu. Kamu pura-pura nggak tahu gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang cemburunya gitu. Kalau aku lebih nanya, ya wes, gituin, tak kasih tahu. Jadi jangan sampai terlalu, misalnya jangan sampai kelihatan kalau ada apa-apa gitu dianya gitu loh. Jangan sampai jauh mulai jaga nunjukin kalau udah punya keluarga kita nunjukin. Gitu. Oke deh. Tapi intinya pernah lah ya Mas Niko ada nanya langsung ke Mbak Eva kayak gitu. Ada. Oke. Pasti ada ya. Namanya juga dunia begini ya. Terus anak tuh harus masuk dunia fitness juga nggak sih? Kira-kira nantinya? Aku bebas deh Alexa mau Nah, kemana? kalau Eva Sebenarnya sih bebas-bebas aja gitu. Cuman kita ngenalin semuanya gitu. Misalnya dia suka, misalnya kita fasilitasi, misalnya dia lagi suka gambar nih, kita fasilitasi, kasih krayon, kasih buku gambar, kita lihat nih kemampuannya dia gitu. Terus seumpama dia pengen ikut dance misalnya, lagi suka ikut-ikut Niko nari gitu, udah aku kasih musik gitu. Jadi aku pengen lihat juga gitu, dia sukanya kemana sih, Minat bakatnya kemana. Jadi selama dia masih suka sama itu bidangnya ya silakan. Enggak, selama itu positif. Sama positif ya, pastinya. sama positif. Oke deh. Terusnya kalau misalnya harapan kehidupan Mbak Eva sama Mas Niko nih ke depannya tuh
apa dalam keluarga tuh udah yang penting gue bisa bahagia sama keluarga gue, atau masih ada harapan yang belum tercapai nggak sih sampai saat ini? Kamu itu laki-laki biasanya. Harapan untuk keluarga dan kedepannya nih. Balikin dulu yang tadi kayak ya tujuannya kan sama nih kayak yang Eva tadi. Buat anak ya tadi bilang emang bebas dia mau ngapain, cuma kalau saya sendiri kita lebih seneng kalau dia emang di dunia seni ya kayak olahraga atau seni daripada ke yang lain, tapi bebas ke dia. Tapi kalau kita lebih seneng kalau dia emang ke olahraga lebih positif ya. Terus zaman sekarang ya mungkin sampai ke depan kalau saya rasa sih kayaknya lebih ke skill ya, misalnya skill dia yang soft skill ya, kayak gitu seninya ya. Seni sama ya olahraga itu lebih positif, lebih bagus lah hitungannya daripada yang menurut saya yang lain. Saya lebih setuju ke sini gitu loh. Tapi bebas terserah dianya nantinya ya akan mengambil jalan manakah Alexa ke depannya atau anaknya nanti ya tergantung nanti sama anaknya sendiri minatnya lebih ke tapi kita kalau ke depan harapannya tuh kepingin lihat anak besar lah. Saya kepinginnya sehat terus harapannya berarti sehat terus kepingin lihat anak besar, kepingin tahu kayak gimana dia nanti di kesananya gitu loh. Pasti penasaran ya kira tumbuh kembang anak tuh bakal kayak gimana, itu pasti yang jadi hal yang pasti jadi harapan terbesar. Yang penting sehat-sehat terus depannya sama mas Nikonya gitu. Oke deh, terus buat tips deh buat pasangan-pasangan muda nih yang sekarang nih supaya tetap jalan harmonis, bisa jalani semuanya lancar gitu. Ada nggak sih tipsnya dari pasangan? Eva aja deh kalau bagiannya gitu. Apakah kesetiaan, komunikasi biasa gitu ya? Kan? Soalnya komunikasi sih nomor satu, komunikasi memang. Komunikasi. Terus apa adanya dia, apa adanya kita lah. Saya nggak usah dibuat-buat, nggak usah dikurang-kurangin, dilebih-lebihkan apa adanya. Ya, kan namanya cari pasangan hidup kan. Benar. Cari pasangan. Pasangan itu kalau yang aku denger ya, kalau misalnya dari orang punya hubungan gitu, komitmen adalah kita bisa menerima kekurangan pasangan kita gitu. Kalau kita menerimanya kelebihan pasangan kita doang, ya senang-senangnya aja. Pas lagi buruknya atau pas kita udah makin dekat atau berkeluarga, kok dia ternyata begini gitu loh. Itu yang kadang jadi bikin konflik atau seperti apa. Makanya dari awal-awal mungkin kita udah harus tahu kejelekan pasangan kita, kekurangan pasangan kita, dan itu kita harus bisa legowo nerima kekurangan sama kelebihan pasangan kita seutuhnya gitu ya. Insya Allah abis itu bisa berjalan dua-duanya. Namanya perbedaan pasti ada ya kan, namanya perselisihan pasti ada, tapi pasti bisa dijalani ya. Ada lagi mungkin dari komunikasi kepercayaan kali ya, maksudnya saling percaya gitu kan satu sama lain ya. Karena kan dunia fitness kayak gitu, kita keluar nih kelas juga bisa misalnya kan, atau Mas Tiko satu di sono Depok, Mas Tiko Mbak Beva di Bogor, misalnya gitu, klubnya beda, ada lingkungannya sendiri, itu pasti harus paling percaya juga ya. Terus terbuka ya maksudnya, terbuka di pendapat. Ini kan punya pendapat ya. Kalau kita misalnya kayak saya kan kepala keluarga nih, ngasih misalnya aturan gitu, itu pasti kan ada pendapat yang gitu, harus nerima, harus terbuka, kita nggak boleh langsung nggak bisa, harus kita harus terima. Itu paling penting. Jadi kayak gitu kan saya juga jadi belajar. Nggak bisa bahkan anak kecil aja, anak saya tak kasih aturan kayak nggak boleh ini misalnya, Alisa nggak gini ya misalnya, besok dikurangin gini ya. Dia pasti ada ngomong sebabnya gini, terus tak lihat juga, oh iya ada positifnya juga nih. Terus malah kadang-kadang ada yang nggak kepikiran saya, nggak kepikiran sama aku, malah benar juga. Gitu ya. Makanya lebih terbuka lebih bagus, karena kita jadi dapat semuanya gitu loh. Kadang-kadang kita belajar dari anak kita juga. Perasaannya dia. Nggak boleh nih. Polos kan. Nggak boleh merasa ini ya, karena kita orang tua nggak boleh. Jadi emang harus kayak gitu. Mas sama istri juga sama aku. Misalnya kayak gini, bikin aturan nih. Nanti dia kan pasti ada omongan yang misalnya ngasih masukan apa. Oh iya ya, gitu. Jadi akhirnya dia ambil jalan tengahnya gimana gitu. Balik lagi ke komunikasi ya kan, udah kayak gitu pasti Mas Niko punya otorisasinya gitu sebagai kepala keluarga, maunya seperti apa sih, dibawa kemana sih keluarga ini. Tapi kan balik lagi, pasangan gue adalah teman komunikasi gue yang harus bisa kita rembukan bersama mau bawa kemana. Terus pas kita aplikasikan ke anak kita nih,
Nah kita juga mungkin ada feedback yang kadang kita nggak terduga gitu kan, karena mereka saking polosnya tiba-tiba nyeletuk aja, nggak mau gini. Ternyata ada bener juga loh anak gua gitu. Jadi harus benar-benar saling menerima dan komunikasi di dalam itu harus oke banget. Iya nggak sih? Iya. Aduh mantep banget nih. Jadi dari tadi kita udah ngomongin dunia kerja, dunia fitness, motivasi, sampai masuk ke dunia keluarga atau pribadi, masuk dari segi. Jadi kita tahu juga nih teman-teman semua yang biasanya ngelihat Mbak Eva sama Mas Niko di kelas doang ngejab atau uppercut sekuat tenaga, teriak-teriak kayak orang ngamuk. Ya kan? Kalau ngeliat di kelas ternyata ada sisi lain yang bisa kita ketahui juga dari kehidupannya Mas Niko sama Mbak Eva. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua yang mau punya pasangan, mau masuk ke dunia fitness juga kayak gimana. Karena sebenarnya kalau misalnya kita udah passion kita, udah senang, pasti akan bisa kita jalanin ya. Benar ya. Oke deh kalau gitu. Ada pesan lagi sebelum kita tutup segmen ini? Iya. Apa aja ya? Ada nggak deh kira-kira? Tetap positif aja. Dalam hidup tetap positif aja. Kalau kita positif sama sekitar kita, nanti hal positif bakal datang ke kita. Benar. Luar biasa. Mas Tika? Asal dong. Ya, jalanin hidup apa adanya ya, buat yang untuk orang umum ya. Jalanin hidup apa adanya, maksudnya jangan memaksakan diri, itu aja sih. Jadi apa adanya, terus buat yang orang olahraga ya tadi selalu positif, terus kejar impian, misalnya kepingin badan bagus, kejar benar-benar gitu. Jangan setengah-setengah. Terus jangan nggak percaya diri, kejar pasti bisa. Tanya sama orang-orang yang lebih berpengalaman untuk membantu supaya jalurnya benar gitu. Kadang-kadang kan ada yang nggak tepat, jadi lebih lama latihannya gitu. Jadi kejar kalau kepingin badan bagus atau kepingin sehat, cari informasi, terus cari teman-teman yang satu jalan, satu tujuan. Nah, supaya jalannya tadi positif terus, karena memang mereka ini orangnya positif banget guys, beneran. Apa-apa ngobrol enak banget, dan kayaknya nggak ada ngomongin orang jelek gitu, kayaknya ngapain deh gitu ya. Nanti kita lempeng-lempeng aja, kita ngajar, kita ngasih sesuatu untuk member, kita ngasih sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain di luar sana, ya kan? Itu jadi pasti positif banget deh akhirnya. Jadinya feedbacknya juga bakalan balik lagi ke Mbak Eva tadi, orang juga bakalan senang lihat kita, orang bakalan datang lagi untuk datang ke kita untuk minta saran ataupun pendapat ya. Oke deh, mantap banget deh ngobrol kita sore hari ini. Makasih banyak Mbak Eva, Mas Niko, semoga kita semua sehat-sehat terus di kondisi pandemi ini. Amin. Coronanya segera hilang. Amin. Nggak ada lagi, kita makin menurun dan kita makin baik. Semoga hilang benar-benar tuh corona ya. Sehat gitu. semua. Sehat semuanya. Kita balik lagi ke dunia fitness yang seperti dulu, rame-ramean banget, asik-asik banget kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan Mbak Eva, keluarga sehat semua, Mas Niko. Amin. Ya kan? Kita semua bisa diberikan yang terbaik di kehidupan ini. Oke deh teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton episode hari ini. Ini episode perdana, episode korban pertama saya. Semoga selanjutnya aku mau mengundang teman-teman lagi yang bisa berbagi cerita lagi, berbagi pendapat lagi, supaya bisa ada sesuatu yang bisa kita ambil kayak gitu, hal positifnya ya. Jangan lupa kalau suka video ini ditekan tombol like ya, share, komen, dan juga subscribe channelnya Sidik Setiawanggono di Sidik Podcast. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Asli kita.